Pak Giri mungkin boleh diceritakan ya Pak, background dari kehadiran 100 itu sendiri Ya. seperti apa? Ini model bisnisnya sebetulnya seperti apa Pak Giri? Jadi untuk 100 sendiri di Indonesia bisa dikatakan kita sudah cukup lama di Indonesia, dan 100 sendiri kita memang fokus pada untuk reliability dan reliability solution yang mana kita bisa diterapkan di dalam data center maupun di luar data center yang kita sebutnya adalah edge computing. Dan di sini kita memproteksi dengan fitur ataupun teknologi dari Stratus, yaitu fault tolerant, untuk memproteksi tidak ada downtime atau ada jeda maupun ada data loss. Dan di sini Stratus bisa dikatakan kita dipakai di hampir semua sektor industri secara horizontal, dan mendukung dengan smart industry yang sedang kita canangkan dari pemerintah gitu. Dan ke depan pun Stratus kita juga mempunyai program atau mempunyai kolaborasi dengan global holding company kita, yaitu Penguin Solution, dan kita mempunyai solusi yaitu untuk AI maupun dengan Edge AI. Baik, tapi tadi Anda menyampaikan bahwa semua sektor ini sudah menggunakan begitu ya teknologi yang digunakan oleh perusahaan Anda sendiri. Ya. Nah sebetulnya sektor mana yang paling dominan sejauh ini? Oke, untuk sektor untuk di Stratus sendiri kita banyak dipakai di hampir semua sektor. Jadi untuk yang dominan saat ini masih di perbankan, karena Stratus sendiri di sekitar tahun 90-an itu banyak dipakai di perbankan, di financial services ya. Selain di perbankan kita dipakai juga di bursa, dan kita juga dipakai untuk sekarang kita mengembangkan keluar dari data center yang kita sebutnya adalah edge computing. Kita banyak dipakai juga di sektor seperti manufacturing, seperti di transportasi, healthcare, dan di oil and gas, dan berbagai macam sektor lainnya. Baik, tapi menurut kacamata Anda sendiri ya, artinya sejauh ini untuk Indonesia begitu juga dikaitkan dengan smart industries-nya, seperti apa Pak Giri? Untuk di Indonesia sendiri ya kita masih mengarah menuju digital transformasi. Jadi digital transformasi sendiri itu kita sedang melanjutkan. Jadi kita tahu tahun 2024 kemarin itu pemerintah sudah mengadopsi namanya 100 Smart Cities yang pertama. Kedua ada regulasi yaitu Making Indonesia 4.0. Dan di sini digital transformasi tetap akan kita jalankan di tahun 2025 juga. Kita terus menjalankan. Dan kedua, selain digital transformasi, kita juga seperti yang tadi 5G, kita akan mensupport dalam arti kedepannya di tahun 2025 5G rollout ini tetap akan menjadi suatu bagian dalam industri, yang mana contohnya di Stratus kita dipakai juga dengan 5G, khususnya di terminal peti kemas. Kita punya case study di mana kita dipakai menggunakan autonomous vehicle dan autonomous crane yang kita terapkan dengan menggunakan teknologi 5G konektivitasnya. Selain itu kita juga punya program yaitu dengan pemerintah, yaitu sustainability focus, yang mana pemerintah saat ini sedang memfokuskan ESG untuk ke semua industri sektor. Ya. Baik, lalu terkait dengan tren utama ya dalam adopsi teknologi industri pintar di kedepannya, atau mungkin yang mendominasi ini sejauh ini di tanah air ini sebetulnya apa saja? Yang mendominasi dari berbagai sektor yaitu seperti yang tren saat ini AI, dan kita pun juga mendukung teknologi seperti itu, AI dan Edge AI tentunya. Dan kita juga punya, jadi mungkin yang saya perkirakan ke depannya ini akan menjadi sesuatu yang lebih booming lagi. Contohnya mungkin kalau zaman dulu mungkin kita kalau pergi keluar kita harus bawa kamera, kita harus bawa video recording, dan kita harus bawa peta. Tapi sekarang semuanya ada di handphone. Dan ini adalah contoh dari Edge AI yang mana ini ke depannya akan menjadi tren karena konsolidasi di satu sistem. Dan sistem ini
semakin dikonsolidasi artinya akan semakin kritikal, dan di situ di mana Stratus bermain. Selain di AI, Edge AI, kita pun juga dipakai untuk di cyber security contohnya. Jadi kita tahu cyber attack sekarang sedang tahun lalu ya ada beberapa kasus cyber security, dan di sini Stratus juga bekerja sama berkolaborasi dengan top leader global untuk cyber security companies. Baik, selain itu juga mungkin lebih efisien dan lebih praktis juga begitu ya Ya, dalam benar penggunaannya. Lalu selanjutnya sektor industri mana yang menurut Anda begitu paling mudah begitu atau paling cepat mengadopsi teknologi smart industry di tahun 2025? Oke, di tahun 2024 kemarin ada survei dari IDC untuk Global CEO Outlook. Jadi menurut mereka 34% survei itu mengatakan bahwa revenue corporate itu dari produk digital dan services. Dan ini akan terus berkembang sampai 2029 akan mencapai hingga 50%. Dan dalam konteks ini artinya teknologi itu bukan sebagai supporting dari bisnis, tapi teknologi sendiri adalah bisnis. Dan tentu saja CEO ini akan mulai concern terhadap teknologi. Tentu saja salah satunya terhadap pertahanan serangan cyber attack. Dan ini di sini cyber security menjadi salah satu poin penting di tahun 2025 ke depannya. Dan untuk sektor-sektor industri mana saja yang akan diterapkan, dari survei mereka mengatakan manufacturing, mining, fleet, dan transportation. Terus juga ada law enforcement seperti polis dan TNI, dan juga ada di government.